saat ini dimanapun Bapak Ibu sedang berada, mungkin Bapak Ibu ada di jalan atau Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, sekalipun mungkin Bapak Ibu ada dalam rumah sakit, dimanapun hari ini Bapak Ibu saat ini sedang berada, mari sama-sama kita mau beribadah di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, maka Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa sebelum memulai kita ibadah kita pada hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kami boleh masuk di minggu yang terakhir. Kami percaya semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, hingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini Bapa. Tuhan, kami mengangkat tangan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mohon, kami minta belas kasih karunia turun atas setiap kami. Dimanapun saat ini kami sedang berada, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Waktu kami menyembah di mana kami berada Tuhan, maka firman-Mu yang berkata Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang hari ini nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kami hari ini Tuhan, terima kekuatan yang baru. Setiap kami hari ini Tuhan, terima pengharapan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari-hari ini Tuhan, kami mau terus berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Sebab hari-hari ini sungguh kami memerlukan Engkau dalam setiap hidup kami. Berkati ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami buka ibadah kami sepanjang hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Mari sorakan haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu boleh bangkit berdiri sama-sama hari ini. Kita mau memuji, kita mau menyembah Dia. Mari sama-sama tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Dengan iman katakan, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari hari ini sama-sama angkat suara di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini dengan iman. Terima kasih Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Sepenuh jiwa kami yakin dan percaya di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Dengan iman katakan, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai pada kemuliaan, sampai kemuliaan selamanya. Saya rindu hari ini yang wanita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari para wanita-wanita Allah, angkat pujian ini dengan iman. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Amin, amin, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama kita mau katakan,
bekerja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami akan mulai berjalan Tuhan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sampai kemuliaan selamanya. Apapun keadaan kita hari ini, bahkan situasi di luar sedang tidak menentu, tapi hati kita mau tetap percaya di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah Allah perlindungan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kami mau tetap percaya di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Sebab Engkaulah menara, Engkaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari sama-sama dengan iman kita angkat pujian ini. Sekalipun bumi sedang bergoncang, tapi kita mau tetap percaya di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu, hatiku percaya. sebab Engkau menara setiap kami, Engkaulah Engkau kota menara perlindungan bagi setiap kami. dan kota perlindungan. Sambil angkat kedua tangan, mari nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, amin, padaku takkan pernah berubah. Hati kami mau tetap percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan, beri tepuk tangan sorak-sorai haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari bawa setiap hidup kita hari ini di hadapan Tuhan. Mari bawa setiap pergumulan, persoalan, sakit, penyakit kita hari ini di hadapan Tuhan. Sebab kita terlalu percaya Dia Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Kekuatan di jiwaku, sungguh bersamamu adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Boleh angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak
di surga, terima kasih untuk penyertaan, bimbingan, pimpinan yang Tuhan sudah berikan buat kami hingga sampai saat hari ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur untuk Allah yang selalu membela kami. Terima kasih Bapa atas keselamatan yang Kau berikan buat rombongan hamba-Mu yang baru hamba tiba Tuhan di tanah air ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, benar-benar Kau adalah Gembala kami Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkata-kata Tuhan kepada anak-Mu Tuhan, karena pada hari Minggu ini Tuhan, di mana menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena Kau benar, Kau hebat, Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Saya merasa bersyukur sekali karena saya merasakan betapa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, di mana saya baru saja pulang dari tanah perjanjian, di mana Tuhan menyertai saya ketika saat terjadi peperangan itu di sana. Disitulah saya merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah rombongan kami. Tuhan memberkati kami semuanya. Nah, saudaraku, dengar pengalaman hidup saya ini di mana benar-benar menegangkan, menakutkan dan juga menyeramkan. Kalau saya boleh bilang sama jemaat yang mengikuti saya 52 orang itu, bentuk mereka akan stres semuanya. Tapi saya ingat ada satu ayat ini, adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saya diam-diam, saya menangis di kamar, saya ketakutan saudaraku, karena saya dengar sesuatu yang boleh katakan yang gak pernah saya dengar itu. Dan saya lihat dengan mata sendiri bahwa banyak sekali warna-warna merah-merah itu ada di atas kepala saya, saudara. Tapi benar-benar Tuhan itu ajaib dan baik sekali saudaraku. Nah, beginilah ceritanya saudaraku. Waktu saat saya ada di tanah perjanjian itu dengan 52 orang ya, dengan saya, nama itu leader, jadi pesertanya 50 orang. Saudaraku, saat itu benar-benar pas kita mau pulang, kita masih ada di dalam perjalanan, lagi tur terakhir, kita ada di Yordania. Sebelum sampai di Yordan, kita itu sebenarnya sudah ada serangan-serangan itu yang dilakukan oleh satu negara ke tanah perjanjian. Saudara, saat itu semua jemaat yang mengikuti saya, tidak satu pun yang ketakutan. Karena mereka merasa aman dan tenang. Karena memang kita sudah berangkat dari Jakarta. Saya katakan bahwa leader kita adalah Yesus sendiri. Tepuk tangan buat Yesus. Itulah kebiasaan kami kalau membawa peserta yang ikut ke tanah perjanjian. Saya katakan bahwa leadernya bukannya Pak Andi, bukan Pak Andreas, tapi Tuhan Yesus sendiri. Sehingga waktu tahun yang 2022 saya membawa jemaat ke tanah perjanjian dengan 8 orang kursi roda. Semua akhirnya bisa berdiri tanpa kursi roda. 8-8-nya gak tanggung-tanggung waktu itu. Nah, kalau kemarin saya berangkat lagi yang terakhir, yang ke-37 kali saya berangkat, ya, ini yang rombongan ke-37 saya bawa. Ini ada orang yang boleh katakan ada 3 orang tua yang boleh katakan jalan pakai tongkat, udah gitu pelan sekali. Kalau jalan seperti ini dia, pelan sekali. Paling ya kalau mungkin 100 meter mungkin dia bisa jalan 10 menit saudaraku ya. Tetapi keyakinan saya kalau saya mau berangkat tanah perjanjian, saya sedikit pun tidak pernah rasa takut dan gentar. Karena saya percaya setiap kali keberangkatan saya ke tanah perjanjian selalu saya berdoa, Tuhan pilihlah mereka yang layak untuk berangkat. Kalau tidak layak, tolong gagalkan. Jadi ketika mereka sudah sampai di bandara, itu pasti pilihan Tuhan. Jadi saya menghadapi banyak hal-hal di dalam perjalanan saya menuju ke tanah perjanjian itu, hal yang aneh-aneh. Pernah saya bawa orang stroke, langsung sembuh. Orang stroke, hari pertama memang stroke, dari Jakarta memang stroke, sampai di Israel memang masih stroke, tapi hari kedua dia sudah berjalan normal. Nah ini tapi jangan, memang kalau saya cerita gini nanti orang pada daftar orang stroke semua lagi. Repot banget. Tapi kalau memang Tuhan kehendak, saya tidak pernah takut dan tidak pernah gentar ya. Yang penting Tuhan yang pilih mereka. Yang orang yang setengah gila juga ada. Waktu itu saya bawa juga sembuh pulang ya. Nah, jadi ini yang saya mau ceritakan adalah bagaimana pengalaman hidup saya dengan Tuhan waktu saat saya ada di tanah perjanjian. Nah,
Saya bacakan dulu ayat-ayatnya penting saudaraku ya. Kita akan lihat dalam kitab Mazmur 23 ayat 1. Di situ jelas dikatakan perikopnya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, saya sampai sini dulu, nanti saya bahas selanjutnya. Pertama-tama saudaraku, apabila kita hidup di dunia ini, kalau kita memiliki gembala yang baik, kita memiliki gembala yang senantiasa menjaga kita, otomatis jangan ada kekhawatiran dalam hidup kita, jangan ada ketakutan. Walaupun memang kalau kita naik pesawat takut, itu umum, biasa itu. Saya pernah jatuh naik pesawat di tahun 85. Itu waktu saat dari Hualien menuju ke Taichung. Saya ada di Taiwan, kena typhoon. Makanya kalau orang ke Taiwan tuh ada tulisan Taiwan dan Typhoon. Nah, dekat sekali Taiwan dan Typhoon ya. Jadi kalau kita ke Taiwan suka ada typhoon di sana. Nah, jadi saya naik pesawat itu trauma. Tetapi waktu saat Tuhan perintahkan saya untuk membawa jiwa-jiwa ke tanah perjanjian di tahun 96, saya kan waktu itu tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak aku minta 2 kali saja ke tanah perjanjian? Tiba-tiba Tuhan kata, aku kirim kamu 10 kali. Saya bilang nggak mau Tuhan, saya mau 2 kali aja. Tentu Anda kan bingung kenapa saya tidak mau. Maka Tuhan bertanya langsung pada saya, kenapa kamu tidak mau? Aku takut naik pesawat. Nah, kalau kita bicara sama Tuhan, terus terang kita nggak pernah menang. Karena Tuhan selalu pakai Alkitab, pakai ayat. Maka Tuhan katakan begini, kalau kamu takut kehilangan nyawamu, maka kamu akan kehilangan nyawamu. Nah, disitulah akhirnya saya berdialog dengan Tuhan. Oke, kalau Tuhan bicara gitu, aku nggak bisa apa-apa, nyerah. Tapi aku juga minta syarat. Kalau Tuhan mau kirim aku 10 kali, siap. Tetapi syaratnya, kalau apabila pesawat digoyang, aku angkat tangan, dia diem. Baru aku mau. Nah, Tuhan kabulkan permintaan saya itu dan mulailah saya mengalami banyak mujizat ketika di dalam pesawat. Seperti kemarin waktu saya pulang dari tanah perjanjian itu, pas dari Doha menuju Jakarta itu goncangnya kencang sekali. Selama hampir setengah jam. Itu goncang tuh. Nah, tiap kali saya angkat dia diem. Tiap saya angkat dia diam karena saya di bisnis kelas. Sebelah saya itu ada satu wanita baju putih, saya nggak kenal. Dia ngeliatin saya terus. Sampai kadang-kadang waktu saat dia udah diem, ntar waktu goyang lagi disuruh angkat tangan saya. Begini katanya, ya udah angkat lagi, dia diem lagi. Nah, itu sering terjadi ketika saya di pesawat. Oleh karena itu, kalau bagi saudara yang mau ikut saya dengan tanah perjanjian, jangan takut. Maka ke semua jemaat saya yang di ekonomi, saudara pasti tangan tenang aja, pada tidur semuanya. Ada si Koko di depan, enak dia tidur, saya jaga saudara. Jadi saya jarang sekali tidur itu pesawat, karena saya menjaga semua jemaat saya. Itulah sebabnya kenapa saya kalau menuntun membawa orang ke tanah perjanjian sangat mudah, karena saya bertanggung jawab. Ya, puji Tuhan. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu ada gembala kita, tidak akan pernah kekurangan kita. Kekurangan apa? Makanan nggak kekurangan, ya, minum juga nggak kekurangan, semua serba berkelimpahan. Kalau kita punya gembala yang baik. Siapakah gembala kita yang baik itu? Adalah Yesus sendiri. Oleh karena itu saudara jangan cari gembala yang lain. Yang lain nggak punya kasih loh, betul nggak? Hanya Yesuslah gembala kita yang punya kasih yang dalam sampai rela mati di kayu salib. Oleh karena itu saudara yang mendengar khotbah saya, ingat jangan cari yang lain. Katakan jangan cari yang lain. Hanya cari Yesus. Yesus itu gembala yang baik. Oleh karena itu ketika saya menghadapi kesulitan apapun, masalah apapun, penyakit apapun, saya selalu datang kepada kaki Tuhan, yaitu Yesus gembalaku yang baik. Maka ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ayo. Tuhan, ayo tolong keluarkan kata-katanya dong. Bisa? Dari ayat pertama ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku sekalipun
Nah saudara lihat, perhatikan, walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu menjaga kita. Dia melindungi kita. Bahkan dia selalu mau mengatakan jangan takut bahaya. Saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Nah jadi waktu saat saya ketakutan itu karena pesawat kita delay, bahkan dari jam 5 sore ternyata dimulai jam 7. Jam 7 ternyata akhirnya ditutup. Dari pemerintah Yordan katakan bahwa semua penerbangan dibatalkan. Apa nggak terkejut saya? Karena seluruh penerbangan dibatalkan. Saya lihat di layar di deck itu, waduh, batal semua. Maka kami tertidur di airport. Semua tidur di airport. Saya sebagai gembala mereka, tentu saya nggak bisa terima itu. Saya menangis sendirian di pojokan. Saya melihat mereka terlentang tidur. Ada yang tidur di atas kopernya, ada yang tidur di batu. Dan di situ bukan orang-orang yang uang pas-pasan. Ada orang yang berduit, yang beruang. Kesian sekali. Dia kan nggak biasa seperti itu. Saya berdoa dengan Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan kirim kabar kepada saya melalui tour leader kita, tour leader lokal yang dari Jakarta. Koko, siap nggak kok kalau kita satu orang bayar $40 ya untuk kita dapat bayar $40 itu per orang? Iya. Bagaimana caranya? Ya hotel $40 termasuk makan, breakfast pagi, terus juga jemput antar. Nanti kita kalau balik lagi ke airport diantar lagi sama bis. Oh murah, oke. Nah tapi kan saudara tahu, kita udah terakhir mau pulang, tentu kan banyak orang yang uangnya habis. Pas-pasan, apalagi orang yang punya uang ikut karena dikasih sama anaknya. Mereka punya uang berapa uang sakunya. Tiba-tiba saya tutup mata, Tuhan bilang, kamu yang bayar anakku. Ya udah, dengan air mata, yang penting selamat sebagai gitu ya. Memang kita nama sebagai hamba Tuhan, kalau keluar di dolar gitu, orang sebanyak itu kadang-kadang kan ya bisa netes air mata juga. Tapi karena Tuhan yang bicara, saya nurut saja. Tidak apa-apa Tuhan, aku bayar sebagian mereka. Jadi ada beberapa orang yang saya lihat tidak mampu, apalagi yang tua-tua itu saya kasih 40 saya bayar masih Andi. Ya ini akhirnya kita pulang ke hotel. Nah sampai di hotel kelihatannya kita punya leader mulai panik, mulai takut. Dia bolak-balik di jalan sini jalan sana karena pikirannya gini, kalau kita penerbangan itu dibatalkan selama 1 minggu, makannya gimana? Hotelnya gimana? Bayarnya gimana? Begitu kan? Kalau seminggu, kalau perangnya sebulan, apa enggak kacau? Tapi saudara, Anda tahu karena saya ingat ayat ini, Tuhan ada gembala kita, saya itu enggak akan kekurangan, saya bilang. Enggak mungkin, enggak akan kekurangan. Jadi pikiran saya siap aja. Oke, andai kata memang betul-betul terjadi seperti itu, saya akan pinjam uang pada mereka yang punya uang. Untuk saya tutupin semuanya. Itu resiko saya pikir. Tapi saudara tahu, Yesus itu the best. Tepuk tangan buat Yesus. Apa yang Tuhan kasih hikmat kepada saya? Lalu saya bicara dengan tour leader katakan begini, Koko berdoa. Oke, kita tidur dulu karena ini udah malam, ya. Kita istirahat, besok pagi kita berdoa. Maka tidurlah kita. Saudara tahu, kita tidur dengan nyenyak, tidur tenang sekali. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan karena gembala kita ada, saudaraku. Yesus berkata, tidurlah anakku, aku bersamamu. Kembali lagi air mata saya keluar. Kenapa saya menangis di kamar sendirian? Karena saya tahu dia dekat sekali. Dia mengasihi saya. Seperti saya mengasihi dia, dia mengasihi saya. Saya ingat lagu ini lagi, saya nyanyi lagi di kamar. Tuhan ada gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Waktu saat aku baca pialaku penuh melimpah, berarti aku menang. Aku yakin aku berhasil pulang. Maka aku Tuhan tahu bahwa ayat 5 ini aku pegang janjimu bahwa pialaku melimpah. Pagi-pagi jam 8 habis breakfast, saya bilang nanti kita kumpul semua di lantai 1. Kita akan berdoa bersama-sama dan saudara akan dengar apa yang Tuhan katakan kepada saya tadi malam. Maka semua berebut untuk naik ke atas untuk dengar firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saya. Nah waktu itu di ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku.
Ayat 6 ya. Kebajikan kemuliaan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah janji Tuhan dan janji saya kepada Tuhan bahwa saya akan diam sepanjang masa di kaki Tuhan dan saya akan terus melayani Tuhan. Nah, jadi waktu itu maka kumpullah kita 50 orang termasuk tour leader. Nah, saya mulai bersaksi waktu saat saya bertemu dengan Bapak Pendeta Samuel Si. Ya, karena ini berita baik ya. Bapak Samuel itu kebetulan berbarengan di tahun 2012 sampai 2011. Saya lagi makan-makan 28 orang, waktu itu saya bawa satu bus. Dia datang, Pak Andreas mau ke Yerusalem? Iya. Mau ke Goa Yesus? Iya. Pak Andreas nggak bisa masuk. Kenapa emang Pak? Ada perang di sana. Ada tentara Palestina lagi masuk ke Gua Yesus. Jadi dia dikurung. Jadi saya terakhir. Begitu saya keluar langsung ditutup gerbangnya dan dijaga tentara. Di situ ada panser, ada tank begitu banyak. Bahkan tentara lebih dari 200 sedang kurung itu. Padahal orang Palestina cuma paling 6, paling 7 dia bilang. Tapi dikurung. Oh, saya nggak apa-apa, saya bilang. Nggak apa-apa, ya udah. Jadi saya ngomong sama teman-teman 28 orang itu. Saya bilang, mana mungkin kita sudah bayar 35 juta, masa nggak boleh masuk, nggak boleh lihat, masa pulang lagi, kecewa lah. Kita berdoa. Nah, berdoa. Jadi waktu berdoa pegangan tangan, sebelum berdoa saya bilang, nanti Tuhan katakan sama saya, nah inilah, kalau dia gembala kita, dia langsung bicara sama kita. Itu gembala kita. Nanti setelah kita berdoa, amin, kamu akan dengar berita dari sana. Ya, tour leader siap teleponnya. Ya udah. Begitu habis doa kita katakan sepakat bahwa besok kita pasti masuk dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Benar telepon bunyi. Tepat sekali. Luar biasa Tuhan kita. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Sampai tuh leader bilangnya, hah masa? Iya. Karena apa? Karena dikatakan bahwa grup kita Melkisedek boleh masuk. Cuma satu grup yang boleh masuk. Dan akhirnya besok kita berangkat pagi-pagi. Kita datang ke sana, di perbatasan itu ternyata ada kurang lebih 80 rombongan yang sudah mau masuk. Dari Korea, dari Papua, dari Afrika, itu Nigeria, itu wah banyak banget. Termasuk rombongan Indonesia, ada 14 atau 12 rombongan Indonesia yang ingin masuk. Semua ditahan, gak boleh masuk. Tapi ketika kita masuk paling depan, mereka bilang, Melkisedek Group, yes, dibuka pintu. Hanya kita yang boleh masuk. Tepuk tangan buat Yesus. Itu perbedaannya kalau kita punya Tuhan yang baik. Itu perbedaannya kalau kita memiliki hati yang benar di mata Tuhan. Maka dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membagikan aku di padang rumput yang berumput hijau. Berumput hijau itu berbicara tentang berkat. Yang gak pernah kekurangan. Saya merasakan hidup saya gak pernah kekurangan. Hidup saya berkelimpahan karena Tuhan baik buat kita. Itu benar semua yang ada di Alkitab ini. Dan ketika saya ceritakan itu, maka saya mulai berkata, besok kita akan terbang. Kita akan dapat dapat berita. Bukan besok, hari itu juga. Lalu kita berdoa sama-sama. Saya bilang sama tour leader, tiba-tiba habis amin. 2 jam ke depan kamu akan dengar berita dari Qatar. Saya bilang, karena kita pakai Qatar, pesawat Qatar ya. Ayo kita istirahat semua, nanti kita dapat berita. Nah, kita akan punya grup WA. Pas 1 jam lebih dikit, baru sejam setengah, 35 menit gitu, dapat WA. Koko dari tour leader, kita dapat pesawat dikirim dari Qatar. Nanti jam 5 dia akan datang ke kita. Oh puji Tuhan, berarti kita terbang nih. Wah, walaupun kita dari Jordan ke Doha. Jordan Doha aja kita merasa tuh kalau udah sampai di Doha udah aman gitu kan. Udah enak banget gitu. Nah ternyata cuma 1 pesawat yang dikirim. Kita terbang sendirian. Waduh lihat itu pesawat. Kok pas jam 5 kok gak datang. Udah sampai setengah 6 kok gak datang juga. Tanya sama, saya bilang Andi tanya Gi. Mana pesawatnya? Yuk kita tanya langsung di tempat itu. Karena kita di gate 208. Itu udah benar 208. Kenapa kita kok pesawat yang datang warna hijau, bukannya merah. Kalau Qatar kan merah, kenapa hijau? Kok salah tempat kali? Mungkin kita pindah kali guide-nya. Tanya situ. Begitu tanya, enggak Pak, memang delay. Kenapa? Pesawat baru datang. Mana pesawat? Lah itu pesawatnya. Loh, kok pesawat hijau? Iya, jadi Qatar kirim Oman.
kapal Oman, dia sewa buat kita. Jadi karena saking kacaunya penerbangan, jadi dia sewa pesawat buat kita. Tepuk tangan buat Yesus. Hebatnya anak raja dikirim pesawat, bukan pakai Qatar, pakai Oman. Jadi kita naik ke kapal yang aneh. Lucu, udah kamarnya Oman, tapi di dalamnya ternyata orang Qatar. Itunya pramugari Qatar semua, seragam merah semua. Saya pikir aneh ini. Nggak pernah terjadi. Itu yang dikatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita lihat 24 ya. Mazmur 24 ayat 1-nya. Kita lihat Mazmur 24 ayat 1-nya. Nah, kenapa saya tidak takut ya? Di situ katakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk menolong anaknya. Tepuk tangannya keras buat Yesus. Itu dia bisa kirim kapal lain untuk kita karena di dalamnya ada Pak Andreas Melkisedek. Ya, Tuhan itu ajaib sekali, luar biasa. Sehingga kita waktu saat di pesawat saya bilang begini, nanti ketika mendarat jangan lupa ya. Jangan teriak haleluya puji Tuhan. Wow. Ternyata jemaat saya karena saya di bisnis kelas, cuman bertiga di bisnis kelas, jadi yang lain ekonomi, itu mereka teriak di belakang rame, di depan cuma suara doa, suara saya kayak doa kecil. Puji Tuhan, haleluya, cuman si perempuan itu nengok lihat saya. Ya, waduh, kita janji sama Tuhan tidak boleh ingkar. Apa yang kita katakan harus kita lakukan. Amin. Itu penting sekali. Maka karena Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, serta dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Anda adalah pilihan Tuhan. Anda adalah kesayangan Tuhan. Jadi jangan takut ya. Yang kedua, sebab ayat kedua. Ya, sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai itu. Yang menentukan apa yang akan terjadi di lautan, di sungai-sungai, tetap itu Dialah yang lakukan segala sesuatu. Jadi ingat saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus yang ada di rumah, saya ingatkan kalau apabila saudara menghadapi masalah apapun, persoalan apapun, jangan takut. Berserah total sama Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Maka kamu tidak akan pernah dirugikan, kamu tidak pernah dikecewakan. Ya. Ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung? Nah ini dia nih. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Tidak ada lain selain orang yang benar. Ya, kalau kita katakan siapakah gunung Tuhan, itu artinya menghadap kepada Tuhan yang lebih dekat. Gunung itu kan rasanya kalau kita naik ke gunung rasanya bintang itu dekat banget. Naik ke gunung, apalagi di daerah Yerusalem sana. Kalau Gunung Sinai, naik ke gunung, itu bintang deket banget. Kayaknya deket banget, kita tinggal ambil aja gitu. Karena dekat sekali, terang di sana. Ya. Waktu saya datang ke gunung saya itu malam-malam saya lihat, waduh bintang terang sekali. Kalau di sini kan awannya putih semuanya, kalau sana biru semua, aduh cakep banget. Indah karena sana nggak polusi, kalau di sini polusi. Karena kan di sana kan, kenapa nggak ada kendaraan kan, karena gunung pasir kan. Kalau di sini kan banyak kendaraan, satu pulau itu nggak tahu berapa juta mobilnya, ya kan. Kalau di sana kan bisa dihitung mobilnya, ya. Nah jadi saya katakan bahwa kalau saudara melihat dekat gunung Tuhan itu, ya, siapa yang boleh berdiri di tempat itu? Hanya orang yang hidupnya benar, hanya orang yang hidupnya kudus. Bagaimana memperoleh semuanya itu? Marilah kita mulai hari ini, saudara yang ada di rumah, melalui YouTube, melalui Facebook ataupun melalui Instagram, bersihkanlah dirimu mulai sekarang untuk menghadap Tuhan. Karena kalau kau sudah diperkenan di mata Tuhan, enak sekali, minta apa saja. Apa yang kamu minta pasti dapat. Ya. Setuju tidak? Ya, minta apa saja. Mau minta apalah. Saya minta pesawat dapat, saya mau minta bakpao dapat, saya mau minta pisang dapat, mau minta apa aja. Sampai mau minta duren aja dapat. Duren kan aneh. Kalau duren Bogor mana enak sih duren Bogor, ya. Tapi kalau bisa berubah durian itu menjadi durian yang kita mau, itu namanya doa kita dijawab. Ya, oke. Yang ayat 4. Nah, yang bisa naik itu aja orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang penting pelayanan itu ingat ya, motivasi. Betul? Pelayanan itu yang penting motivasi. Banyak orang boleh jelekin kita. Tapi tolong nanti saudara yang ada di rumah atau saudara yang dengar khotbah saya, jangan suka sampaikan kepada saya kalau orang yang rusakin nama saya. Jangan, jadi saya sedih. Lebih jangan, simpen aja. Biarkan urusan dia dengan Tuhan.
Saya kemarin ada satu jemaat yang bilang, Koko, saya sebel deh kok. Koko punya YouTube itu yang ada di Koko punya tayangan itu. Waduh, Koko dijelekin. Saya bilang jangan sampein. Koko nggak pernah bales, nggak pernah mikirin. Terserah dia lah. Dia mau ngomong apapun terserah. Ya, karena kan Tuhan bilang kamu diam saja, kamu ganti, aku ganti, kamu berperang, betul kan? Nah, lebih baik jangan sampaikan ke Kokonya, biar dia terima sendiri. Tapi ingat saudara, orang yang mengusik orang yang diurapi Tuhan, itu bahayanya minta ampun. Ya, jangan main-main. Kalau yang orang yang hidup nggak benar, kamu ngomongin nggak ada apa-apa, selesai. Apalagi hamba Tuhan bisa ngutukin orang lain, nggak boleh. Ya, tuh. Jadi kalau kita yang benar ini, cuman mereka memang kadang-kadang jemaat suka salah paham dengan saya. Saya kan nggak ngerti. Misal contohnya ya, dia marah sama saya. Saya bingung kapan, saya salahnya di mana, saya nggak tahu. Dia tanya, kamu nggak tahu dia benci sama kamu? Nggak tahu, saya nggak pernah benci orang kok. Nah gitu ya, nah biarkan aja. Memang kadang-kadang aneh juga sih, kita bawa orang banyak-banyak ke tanah perjanjian gratis, pulang dijelekin saya. Ya bingung saya jadinya. Nah, jadi itu akhirnya orang itu terpuruk, ya terpuruk terus makin susah. Maka saya bilang janganlah seperti itu. Jadilah orang baik. Kenapa sih jadi orang jahat benci sama orang? Nggak boleh. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik ya. Nah di sini kan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tuh, jangan suka bersumpah palsu. Kadang-kadang kesaksian orang lain diambil, nggak boleh. Kesaksian diri sendiri, jangan kesaksian orang diceritain. Ya bukan, kamu nggak ngalami. Kalau Koko selalu ceritain sendiri, punya kesaksian. Ya, nah contoh seperti ini ya. Saya tiba-tiba pada tahun yang lalu di bulan Desember Tuhan bicara begini sama saya. Sudah kamu belajar melayani ke daerah ya. Ke gereja-gereja kecil yang tidak ada jemaatnya. Kamu jangan di Jakarta. Loh kenapa Tuhan? Karena kalau di Jakarta kamu dapat uang. Tapi kalau ke daerah kamu memberi uang. Aku berkati kamu supaya kamu menjadi berkat. Ya Tuhan, saya selalu nurut sama Tuhan. Saya siap Tuhan. Oke, nah maka saya mulai mencari-cari apa namanya itu? Channel ya. Yang ada siapa gereja yang mengundang saya gitu. Jadi biasa kan kalau kita kan nawar-nawarin gitu kan seperti pendeta nggak laku gitu kan. Nah saya bukannya nggak laku karena saya pengen mendatang ke sana. Maka saya mulai dapat channel di Pontianak ya, di Sukabumi, terus ada juga di Solo, ada di Jogja. Mereka sudah mulai kasih tahu kapan mau datang. Nah sekali waktu ada satu yang saya terima ya, saya mau berdatang ke sana. Kemarin saya bilang begini sama pendetanya, Pak, saya mau datang Pak Pendeta ke tempat Bapak. Oh iya, saya nggak banyak Pak Andreas. Kalau menurut saya sih banyak di sini. Paling ya ada sekitar 120 jemaatnya. Oh iya, kalau dikumpulin 200 lah. Nah kalau 200 itu berapa gereja? 5 gereja. No, 5 gereja 200. Nah dianggap itu banyak sekali, udah KKR katanya 200 itu. Karena biasa kalau dia jemaatnya itu paling 20-30 gitu. Kalau 200 itu udah KKR. Oh iya. Oke, saya siap datang ke sana. Bapak nggak usah takut, saya melayani di sana. Saya cuman perlu tempat tinggal dan mobil jemput saya. Itu saja. Tiket pesawat saya bayar sendiri, makan saya bayar sendiri. Ya, terus ya udah pokoknya itu aja. Yang saya butuh adalah kendaraan untuk jemput saya dan kalau bisa tempat tinggal. Hotel nggak apa-apa lah. Misalnya di daerah kan hotelnya murah-murah, nggak apa-apa. Saya udah biasa kok. Saya tidur tanpa alas pun bisa karena saya bekas orang nggak punya. Saya bilang, oh ya, tapi Pak berapa orang misalnya gitu. Saya bilang kalau biasa kalau saya pergi ke Palu itu 28 orang. Banyak amat. Saya kalau ke Palembang waktu itu 50 orang saya bilang. Wah banyak amat, berapa harus biayanya, dia bilang gitu. Ya enggak, ini kali saya makanya karena saya mau nyurvei dulu, mau lihat dulu, enggak banyak. Paling 8 orang Pak, 10 orang, saya bilang begitu. Tapi kita enggak ada uangnya. Enggak bisa bayar hotel kali. Ya udah deh Pak, saya enggak butuh itu deh. Saya bayar sendiri hotel. Jadi Bapak cuma mobil. Mobil berapa? Ya 2 dong, enggak cukup. Saya cuma punya 1. Ya seenggaknya kan sewain gitu. Dia gak punya kepikiran ke situ. Nah
Jadi kita punya pikiran nama itulah nama pelayanan. Saya bilang oke Pak, sudah saya cari mobil satu. Jadi ini betul-betul nol. Udah gitu harus seperti itu. Tapi ingat, saya melayani seperti ini bukan sekali dua kali. Sudah sering tanpa amplop. Tapi memang tujuan kita melayani Tuhan adalah memberkati. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Ini yang dibutuhkan gereja-gereja kecil. Tapi pendeta Jakarta mana mau ke sana. Bahkan kadang-kadang pasang tarif. Makanya kita ini yang seperti ini yang Tuhan butuhkan. Makanya saya bilang saya tidak pernah takut. Saya siap jalan. Yang penting Tuhan jaga saya. Kalau naik pesawat jangan goyang. Itu aja. Syarat saya itu doang. Saya maunya itu. Karena saya senang sekali kalau melayani Tuhan ke daerah-daerah. Kenapa? Nggak pernah rugi. Pasti untung. Kenapa? Orang yang benar pasti diberkati. Betul? Jangan pernah takut. Pendana itu selalu lihat orang yang benar. Dia selalu akan menyupport kita kalau kita benar di mata Tuhan. Ya, ingat itu. Makanya itu yang dikatakan sebenarnya nyelam, minum air. Pulang pelayanan, kuliner, jalan-jalan kita. Itu cara kerja begitu. Ya. Nah kenapa? Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Ayat 5-nya. Ayo terus ayat 5-nya. Ya. Orang yang bersih tangannya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak mempunyai sumpah palsu, akhirnya dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Ini benar ini. Mana ayat 5-nya gak dikeluarin? Makanya gitu, belajar yang pinter ya. Oke. Dialah yang akan apa? Menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Tepuk lagi tangan buat Yesus. Nah saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, saya berharap saudara mengerti maksud saya bahwa apabila Anda punya gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, maka saudara akan hidup tenang, tidak akan takut, tidak akan kekurangan karena membandingkan rumput yang hijau, dia memberi kita air yang tenang, jadi kita tidak akan kena masalah, rumah tangga kita rukun ya. Nah itu yang saya kalau berkhotbah seperti ini ya, terus terang saya takut ditanya balik sama jemaat. Nah coba tanya, merasa enggak bahwa saya kekurangan? Enggak, saya enggak kekurangan. Rumah tangga saya, wah rukun. Tenang enggak? Ya tenang. Saya enggak suka dengan suara keras. Ya. Sampai saya bilang pokoknya di rumah saya tidak boleh ada suara keras. Sampai batu pun pecahin piring perang, kita semua diam. Enggak ada, kenapa dong bego? Enggak boleh. Saya bilang lah, diam aja. Piring yang sudah pecah, kalau kita maki-maki apa piring itu balik asal. Tetap aja pecah. Maka segala sesuatu yang sudah lewat, yang sudah terjadi, jangan pernah disesali. Maka hidup kamu akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Maka pembantu kita kalau lebaran tidak pulang. Kenapa? Dia betah di rumah kita. Bahkan dia mau berhenti pun nangis dulu. Kenapa? Nggak mau Pak, saya nggak mau pulang. Kenapa? Kalau pulang besok dikawinin saya. Dia bilang, enakan di sini Pak. Saya kalau dikawin nanti aduh belum tentu hidup enak. Dia bilang. Karena dia tahu kadang-kadang kawin cerai begitu kan. Nah, dia maunya tenang hidupnya ya. Oke, mari kita berdiri semuanya, kita berdoa untuk persembahan dulu. Ya, kita sudah diberkati Tuhan, mari sekarang waktunya kita memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini ya. Oke. Mari saudaraku, keluarkan QR code-nya. Oke, kita berdoa, kita memberi yang terbaik buat Tuhan ya. Bapa di surga, minggu yang akan datang kita akan seperjamuan dengan Tuhan. Maka kami percaya minggu terakhir ini di bulan 4 ini Tuhan, kami ingin memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini. Karena kami sadar kami diberkati Tuhan untuk menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami memberi bukan untuk manusia, tetapi kami memberi kepada Allah yang hidup, yang siap memberkati kami kembali. Hamba bersyukur di mana Engkau memberkati kami selalu dan menjaga kami, melindungi kami, bahkan membaringkan kami di rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap anak-anakmu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, aku berdoa untuk mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, angkatlah tangan Anda yang ada di rumah. Aku memberkati saudara, mendoakan saudara supaya Anda punya hati yang penuh dengan ucapan syukur, supaya Anda memiliki hati yang benar di mata Tuhan, tangan yang bersih, supaya Anda diberkati Tuhan. Aku rindu Tuhan, setiap jemaatmu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, minggu pagi hari ini, biarlah hidupmu semakin diberkati, biarlah hidupmu semakin disayang Tuhan, dan engkau akan sehat terus, dan engkau tidak memiliki masalah. Dan apabila engkau yang sakit, engkau akan disembuhkan Tuhan. Biar hari ini benar-benar hari penuh mujizat buat Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Yang siap memberi katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati ya.
pelihara. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Ada Roh Kudus. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Yang sudah memberi angkat tangan sama-sama kata El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya El Shaddai. Mari sama-sama Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah El Shaddai seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Bapa yang selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, sungguh kami melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan, kalau hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Andreas Melkisedek boleh sampai dengan rombongan ke tanah air Indonesia tanpa kurang satu apapun. Kami melihat ada pekerjaan tangan Tuhan yang menyertai hamba-Mu beserta dengan rombongan yang ada Tuhan. Biar lewat mulut, lidah, bibir mereka akan menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan yang mereka terima di tanah perjanjian Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan terus pakai Tuhan hamba-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan kami beribadah di hadapan Tuhan. Apapun keadaan mereka hari ini, waktu mereka ada dalam rumah sakit, terbaring dalam rumah sakit, mereka yang ada di dalam penjara-penjara Tuhan, mereka yang ada dalam perjalanan Tuhan, mereka yang ada di dalam sekolah mereka Tuhan. Hari ini Bapa, kami berdoa berkat yang sama turun atas mereka Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan, Kau yang menyembuhkan semua yang sakit dengan kuasa bilur darah Yesus. Terima kasih Tuhan bagi persembahan yang sudah ditabur untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami menabur dengan sukacita, maka Allah membuka tingkap-tingkap surga atas kehidupan kami. Hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan bagi kota dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keamanan yang boleh terus terjadi sampai dengan hari ini. Kami terus berdoa damai sejahtera Allah terus ada atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin kami Tuhan, berkati sampai dengan masa periodenya Tuhan. Kami berdoa ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Kami berdoa juga bagi hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Berkat yang sama juga turun atas setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Dan sebelum Tuhan kami akhiri, kami siapkan hati kami Tuhan menerima berkat yang terbaik melalui hamba-Mu. Mari saudaraku, sebagaimana biasa, angkat kedua tangan saudara dan tengadahkan wajah saudara. Pandanglah Tuhan Yesus yang baik itu, yang siap memberkati kita semuanya. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati setiap pekerjaanmu. Dan diberkati setiap rumah tanggamu. Engkau dijanjikan kepala bukan ekor, senantiasa naik bukan turun. Bahkan kau seperti pohon tanam tepian air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat
Tuhan jadikan selalu berhasil. Karena Tuhan sumber berkat itu terus mengikuti kita mulai hari ini sampai Maranatha, terus datang kali kedua untuk menjemput kita di awan permain bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat itu katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Shalom, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.